jumpa kembali di channel Singgih Solution. Isi video ini adalah pembahasan soal-soal uji kompetensi 2 dari hukum Newton 1, 2, dan 3 yang merupakan bab dari dinamika partikel. Baik, langsung dimulai. Ayo dibahas uji kompetensi 2. Yang A ya, pilihlah jawaban yang tepat ya, seperti ini. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan yang merupakan prinsip hukum 2 Newton ditunjukkan oleh angka yang berapa ya? Ini pilihannya ya. Di sini yang diomongkan adalah prinsip hukum 2 Newton ya. Ini secara matematis ya, hukum Newton ini kan bisa dituliskan seperti ini ya. Dia ada percepatan berarti ya. Nah, ini sigma gaya ya dibagi dengan massa ya. Nah, jadi percepatan yang dihasilkan oleh benda ya ini sebanding dengan resultan gaya. Nih resultan gaya ya. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ini. Jadi bendanya itu bergerak. Karena apa? A tidak boleh 0. Berarti sigma gayanya itu ada ya. Nah, yang ini satuannya Newton. Yang ini massa satuannya kilogram. Sehingga percepatan meter per sekon kuadrat. Jadi dari ini ya, pernyataan ini bisa kita pilih nih ya. Nomor 1 ya. Wardi mendorong gerobak bakso dengan kekuatan tertentu. Nah, ini belum diketahui ya, gayanya seberapa ya. Jadi tidak bisa. Nomor 2, seekor badak besar mendorong badak kecil sehingga menyebabkan badak kecil terpental. Nah, ini bergerak ini. Masuk, berarti 2 masuk ya. Doni memukul meja menggunakan tangan sehingga tangan Doni terasa sakit. Ya, ini termasuk hukum Newton 2. Khususnya masalah tumbukan ini ya. Nah, jadi 2 betul, 3 betul ya. Kertas diletakkan di bawah gelas, cangkir ditarik dengan cepat. Ya, termasuk hukum Newton 2. Ini sekarang yang nomor 5 ya. Batu dilempar ke bawah dari atas gedung dengan ketinggian tertentu. Nah, ini bergerak, tapi bergerak bukan dengan percepatan, tapi dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi ya. Berarti salah ini ya. Nah, berarti yang betul adalah 2 betul, 3 betul, 4 betul ya. Berarti jawaban yang C. Nomor 2. Sebuah peti bermassa M diberi gaya sebesar F sehingga bergerak dengan percepatan A. Apabila gaya pada peti tersebut dijadikan 2F, percepatan peti sekarang menjadi berapa ya? Ini pilihannya ya. Berarti ini masih memakai konsep hukum Newton 2 ya. Jangan lupa dasar teorinya ya. Nah, ini hukum Newton 2. Sigma gaya yang bekerja sama dengan massa dikalikan percepatannya ya. Dalam soal ini bisa kita ilustrasikan ada 2 keadaan ya. Nah, ada keadaan 1, ini keadaan 1, katakan ini ada keadaan 2 di sini ya. Oke. Nah, dengan massanya sama, ini ada benda diberi gaya F. Massanya M, sama ini keadaannya ya. Massanya M juga. Cuma di sini diberi gaya, di sini 2F gayanya itu. Yang ini F. Yang ini bergerak ke sini, A-nya A, percepatannya A. Kalau yang keadaan yang kedua itu A-nya berapa di sini? Kata ini A2 aja ya, A2. A2-nya itu berapa? Ini A1-nya. A1-nya A ya. Nah, gimana solusinya ya? Nah, ini pakai hukum Newton 2. Nah, ini sigma F, nah, karena gaya yang bekerja 1 aja ya, berarti ini F keadaan 1
dibanding keadaan 2. Rumusnya ini, F kan M kali A. M-nya di sini M. A1-nya A. Terus keadaan 2. Gaya yang bekerja berapa? 2F. Ini 2M nanti ya. Ini nanti diisi. Ini M. Ini M-nya tetap M ya. Ini A-nya A2. Ini yang ditanyakan ini. Nah, ya. Ini A2-nya berapa ya? Ini kita isi ini ya. F1-nya berapa? F. F2-nya keadaan 2, 2F. Yang ini kita coret ini. Nah, ya. Ini kita coret juga ya. Nah, ini A. Yang ditanyakan adalah A2. Sudah seperti ini ya. Nah, kali silang ya. Nah, kita taruh sini aja. Nah, ya, ya. A2 sama dengan ya. Ini kan kali silang 2A. Ya, ini jawabannya ya. 2A. Jawabannya yang D. Oke ya. Jangan lupa kalau suka subscribe. Nomor 3. Benda M ditarik dengan beberapa gaya seperti gambar berikut. Yang gambar 1 ditarik dengan 2MA. Yang nomor 2 4MA, yang ketiga MA, yang keempat 3MA, yang kelima 5MA. Terus besar koefisien gesek benda terhadap lantai adalah 0,4. Percepatan paling kecil ditunjukkan oleh angka yang mana nih ya pilihannya ini. Jadi yang ditanyakan adalah percepatan yang paling kecil ya ditunjukkan oleh angka yang mana ini ya. Nah, ya baik ya kita kerjakan ya. Oke ya. Ini masih memakai prinsip hukum Newton 2 ya. Yang ditanyakan adalah percepatan yang paling kecil ya. Kita buat free body diagram aja ya. Nah, untuk mengilustrasikan ya. Ini bendanya nih sama nih, M semua nih ya sama. Berarti ditarik oleh beberapa gaya. Katakanlah sini. Oke, gaya. Di sini ada gaya gesek. Gaya gesek. Di sini ada namanya ada berat. W atau M kali G. Di sini ada gaya normal. Nah, ya. Yang ditanyakan adalah A-nya, percepatan yang paling kecil. A kan sama dengan rumusnya hukum Newton 2 sigma F ya dibagi dengan M. Sedangkan M-nya itu tetap. Ya. Tetap. Berarti A itu kalau kecil ya, maka sigmanya ini harus kecil ya, supaya menghadirkan percepatannya kecil ya. Sedangkan sigma F itu adalah di sini F dikurangi ini ya. Sedangkan gaya gesek itu kan sama dengan ini koefisien gesek gaya normal. Sedangkan normal itu sama dengan M kali G. Normal itu M kali G. Sedangkan di sini normalnya sama semua. Karena apa? Karena M-nya itu sama ya. Berarti gaya geseknya itu tidak berpengaruh ya. Karena sama di sini. Berarti ini supaya kecil maka gaya ini harus kecil ya. Maka F-nya harus kecil. Maka supaya menghasilkan percepatannya kecil. Nah, ditunjukkan oleh nomor berapa di sini yang kecil ya. Tentunya ini MA ya. Ini paling kecil ini. Berarti jawabannya adalah yang nomor 3 ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Besarnya gaya normal yang bekerja pada sebuah benda apabila benda terletak di atas bidang miring ya. Sekali lagi bidang miring adalah ini yang A ya, lebih kecil daripada berat benda, lebih besar, sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan ya. Ini yang ditanyakan tuh gaya normal ya. Simbolnya itu N. Nanti diisi lebih besar atau lebih kecil ya. Ini berat benda W ya.
kita isi nanti ya. Kita ilustrasikan bidang miringnya seperti ini. Ya, membentuk sudut miring, katakanlah ini theta ya. Bendanya kita gambar ini ya di sini. Ini katakanlah benda. Ya, benda itu pasti mempunyai berat, arahnya ke bawah. W ya. W berat benda ini kita uraikan ya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, katakanlah ya. Benda ini kan akan bergerak ke sini, ke arah sumbu X. Sekarang sumbu Y-nya tidak bergerak. Berarti sumbu Y-nya itu sigma FY ya sama dengan 0 ini. Tapi ini kita uraikan dulu W-nya ya. Nah, kita uraikan terhadap sumbu Y sini ya. Nah, jangan lupa ini sudutnya ini, miring ini sama dengan theta ini ya. Berarti yang ini W kan samping ini ya, lihat segitiga ini kan samping, berarti W cos theta. Normalnya ke sini, tegak lurus dengan bidangnya selalu ya. Ini normal. Sudah kita masukkan di sini ya, sigma FY sama dengan 0. Berarti normal kan sama dengan berat benda ini cos theta. Kita tahu ya, harga cos theta itu kan paling besar itu kan 1 ya. Karena sini bentuk sudut ya, berarti lebih kecil 1 ini ya. Nah, artinya dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa N itu lebih kecil dari W ya. Kesimpulannya ini. Kapan dia itu sama dengan kalau dia posisinya sudutnya itu 0 seperti ini. Nah, ini ya. Ini W sama dengan N seperti ini. Karena membentuk sudut seperti ini, pasti dia lebih kecil 1. Artinya ini kesimpulannya, normal lebih kecil daripada berat bendanya. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, cukup jelas ya. Nomor 5. 2 balok A dan B masing-masing bermasa 2 kg dan 8 kg. Terletak di atas bidang miring seperti gambar berikut. Seperti ini ya. Sudutnya ini 30 derajat. Diketahui gravitasi bumi ya. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan sistem gerak kedua balok tersebut sebesar berapa? Berarti ini baloknya itu jadi 1 ya. Nah, kita asumsikan seperti ini. M itu massa itu misalkan MA ditambah MB jadi 1 ya. Terus di sini kita buat diagram gayanya ya. Di sini ke bawah ada namanya berat benda ya. W itu sama dengan apa? Ini M ini sama dengan MA tambah MB ya, dikalikan dengan G. Terus kita buat ya, sumbu X, sumbu Y-nya. Sumbu X-nya searah dengan gerakan ini. Sumbu X, yang ini sumbu Y-nya. Normalnya di sini. Yang ditanyakan di situ adalah ini ya, percepatan. Ya. Dan di sini tidak ada gesekan ya. Nah, kalau nggak ada gesekan tuh normal tidak perlu ya. Kita cukup analisa terhadap sumbu X aja ya. Kita uraikan ini ya. Nah, yang ini ya. Sudutnya ini berapa? Ini 30 ya. Ini terhadap sumbu Y-nya ini. WY-nya. Nah, atau W sinus. W cos yang ini ya. Yang terhadap sumbu X ini kita uraikan ini. Ya. Berarti ada gaya ke sini. Yang menyebabkan dia bergerak itu ini ya. Ini W X-nya. Ya. WX-nya itu sama dengan apa? W, ini kan lihat segitiga ini. Ini kan depan. Jadi sama dengan W sinus. W sinus 30 ini ya. WX-nya ini ya. Karena dia licin ya, berarti gaya normal tidak perlu ya. Nah, ini aja berarti karena bergeraknya terhadap sumbu X, berarti sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan A. Hukum Newton 2. Ya gaya yang bekerja terhadap sumbu X mana? Ini Wx aja ya.
Jadi sama dengan W sinus 30 sama dengan M dikalikan dengan A. A-nya yang ditanyakan ini ya. Kita ganti W-nya itu M kali G. M kali G. Sinus 30 itu sama dengan setengah. Ya. Ini M. Ini A. Udah. M-nya kedua ruas dibagi dengan M. Ya. Maka percepatannya ketemu ya. A sama dengan G dikalikan setengah. Ya. Sudah ketemu. G-nya kan 10. 10 dikalikan setengah berarti A-nya sama dengan 5. 5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah yang mana? Yang C. Oke, kalau suka jangan lupa ya subscribe-nya. Nomor 6. Sebuah benda bermassa 4 kilo berada dalam elevator yang bergerak ke bawah dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Jika benda tersebut ditimbang menggunakan timbangan pegas, berat benda yang dihasilkan sebesar berapa ya? Ini pilihannya. Di mana G sama dengan 10 ya. Yang ditanyakan itu adalah ya benda ya tersebut ditimbang ya. Maksudnya itu gaya normalnya yang ditanyakan ya. Baik, kita ilustrasikan seperti ini. Ini ada benda di sini ya. Ini ada benda. Ini ada elevator di sini. Nah, ya. Elevator di sini bergerak kemana? Bergerak ke bawah. Berarti A-nya ke bawah. Yang ke bawah berarti bertanda positif. Kita buat diagram gayanya ya. Ini ada gaya berat W. Ini ada gaya normal. Nah, karena di sini timbangannya di sini ya. Nah, ada timbangan di sini katanya diukur ya. Yang ditanyakan itu gaya normalnya ini berapa ini ya? Gaya normalnya ini berapa ya? Kita analisa dengan hukum Newton 2 ya. Ini sigma F sama dengan M dikalikan dengan A percepatannya. Gaya yang bekerja kemana? Karena arahnya ke bawah, berarti W-nya yang positif. Berarti W min N sama dengan M dikalikan A. Sudah seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah N-nya. Karena di sini ditimbang menggunakan timbangan pegas. Berarti N sama dengan W dikurangi, pindah ruas kan ya, M kali A. Sudah kita masukkan aja ini ya. W-nya kan M kali G. M-nya 4, G-nya 10, berarti 40. 40 dikurangi masanya 4. Percepatannya 6. Berarti dikurangi 24. Sudah seperti ini ya. Nah, sehingga menjadi berapa? 16 Newton ya. Seperti ini. Jawabannya adalah yang mana? Yang B ya. Oke. Nomor 7. Bagas sedang menarik mobil mainan bermassa 500 gram menggunakan tali seperti ditunjukkan gambar berikut. Ini sudutnya 37 ya. Mobil mainan tersebut ditarik dengan tali yang memiliki gaya sebesar 4 Newton. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan lantai dianggap licin, besar gaya normal yang bekerja pada mobil mainan milik Bagas tersebut adalah berapa? Ini ya. Baik ya, yang ditanyakan adalah gaya normal ya. Nah, kita buat diagram gayanya ya. Ini katakanlah sumbu X, ini sumbu Y. Ya, gaya yang bekerja berarti ini ke bawah. Di sini ada namanya W. Di sini ada normal, normalnya ke atas. Terus gaya F-nya ini kita uraikan ya. Kita uraikan ke X dan ke Y. Karena yang ditanyakan adalah gaya normal, berarti cukup ke sumbu Y aja ya. Sumbu Y, berarti ini kita uraikan jadi. Nah, ini FY. FY ya, kalau lihat segitiga ini ya. Ini kan sama dengan FY. Berarti kan di depan, berarti sama dengan diganti ya. F dikalikan sinus
37 ya. Kita tahu bahwa sinus 37 kan sama dengan triple Pitagoras. Berarti kan sama dengan ini 6/10. 6/10. Oke ya, kita kerjakan. Karena mobil itu bergeraknya horizontal ke arah sumbu X, maka ke arah sumbu Y-nya tidak bergerak, berarti diam ya, 0 berarti ya. Nah, karena gerakannya ke arah sumbu X, sumbu Y-nya, sigma FY sama dengan 0. Oke ya, kita masukkan. Berarti N ditambah, kan ke atas ini positif ya, F sinus 37 gitu, derajat, terus kurang yang bawah, kurang W. Sama dengan 0. Sudah seperti ini. Yang ditanyakan adalah gaya normal, berarti N-nya. Maka N, sini aja ya, N sama dengan W dikurangi F sinus 37 derajat. Sudah seperti ini. Maka gaya normalnya, W kan M kali G ya. Masanya berapa ini? Dijadikan kilo ya, setengah. Setengah dikalikan G-nya. 10, berarti ini 5. 5 dikurangi. F-nya berapa F-nya? F-nya tadi adalah 4. Jadi 4 sinus 37 tadi berapa? 6/10. Sudah seperti ini ya. Nah, ini kita bisa disederhanakan ya. Yang ini 5. Kita buat per 10 aja ini ya. Berarti ini jadi 50. Ya, dikurangi. Ini berapa ini? Berapa per 10 ini? Ini 24. Nah, seperti ini ya. Maka ini 10. Ini 50 dikurangi 24. Berarti ini sama dengan 26 nih ya. Udah, berarti ketemu berapa? 2,6 Newton ya. 2,6 Newton. Oh, nggak kelihatan ya. Sini aja wis. Ketemu N-nya sama dengan 2,6 Newton. Oke ya. Jawabannya adalah yang A ya. Jangan lupa subscribe. Nomor 8. Perhatikan sistem katrol pada gambar berikut. Seperti ini. Dua balok M1 dan M2 berturut-turut memiliki massa 18 kg dan 22 kg. Jika massa katrol diabaikan, jarak yang ditempuh balok M2 setelah 1,2 sekon bergerak ke bawah sejauh berapa senti ya? Nah, ini pilihannya ini ya. Oke. Ini ya, berapa aja itu? 55, 64, 72, 81, dan 90 ya. Baik, kita analisa ya. Oke. Seperti ini ya. Baik. Kita buat diagram bebasnya ya. Nah, ini kita analisa di sini. Yang sebagai persamaan 1. Yang ini kita analisa sebagai persamaan 2 ya. Baik, kita mulai ya dari yang M1. Berarti di sini ada gaya namanya W1 berat 1. Di sini ada tegangan tali ya. Dibuat ini berdasarkan hukum Newton ya. Oke, ini ya. Kita buat di sini aja. Ya. Nah, bergerak kemana ini? Bergerak ke atas karena M2-nya dia lebih besar. Jadi gerakannya ke sini. Berarti yang ke sini berarti dianggap positif. Ya. Hukum Newton 2 jangan lupa. Sigma F sama dengan M-nya M1 dikalikan A. Gaya yang bekerja mana? Ada 2. Yang ke atas berarti T. Dikurangi W1. Sama dengan M1 dikalikan dengan A. Dah ya. Sekarang kita buat yang ini yang 2 ya. Kita buat diagram bebasnya. Di sini ada W2. Di sini ada tegangan tali ya. Kita buat di sini. Persamaan lagi ya. Nah, hukum Newton 2 lagi ya. Kita buat di sini aja ya. Oke. Yang sampingnya sini. Kita buat di sini, kita buat di sini. Oke, di sini ya.
Sigma F sama dengan M dikalikan A. Jangan lupa ini 2, berarti M2. Gerak kemana? Ke bawah. Berarti yang ke bawah positif. Berarti W2, ya dah. W2 dikurangi T. Tegangan talinya sama ya. Sama dengan M2 dikalikan dengan A, ya. Sudah. Di sini ada dua variabel yang sama ya. Ya, dari T sama dengan T itu aja ya. Substitusi apa juga boleh ya. Eliminasi juga boleh. Saya memakai ini aja, substitusi. T sama dengan W1 pindah ruas ya. W1 ditambah M1 kali A. Di sini T juga ya. T sama dengan W2 pindah ke sini ya. W2 dikurangi M2 dikalikan A. Terus di sini T sama dengan T ya. Udah gini aja ya. Berarti ini T yang ini W1 ditambah M1 dikalikan A sama dengan yang T di sini. Sama saja T-nya ya. W2 dikurangi M2 kali A ya. Kita pindah ke sini ya. M1 langsung aja ya. M1 ditambah M2. Langsung kita keluarkan A-nya aja ya. Nah, biar cepet ya. Berarti W2 dikurangi W1. W2-nya berapa? Ini ya. Ini kan M dikalikan G. M2 dikalikan G. Berarti 220 ya. Di sini 220 dikurangi W1-nya. M1 kali G. 18 dikalikan 10. Berarti 180. Ini 220 ya. Ini menjadi berapa? 40. Oke ya. Terus M1 tambah M2 berapa? Ini tambah ini ya. M1-nya ini. 18 ini ya. 18 ditambah 22. Ini kalikan A. Berarti ini berapa ini? Ini 40. 40A ya. Maka A bisa dicari. A sama dengan 40 dibagi 40. Ini A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Sedang yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh balok M2 setelah 1,2 sekon bergerak ke bawah sejauh berapa senti ya. Nah, kita menggunakan gerak lurus berubah beraturan dengan kita masukkan A-nya 1 ya. Nah, kita di sini ya. Kita memakai ini. S sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah A dikalikan T kuadrat. Mula-mula, kecepatan mula-mula ini 0. Sehingga jaraknya S sama dengan setengah. A-nya kita masukkan, A-nya 1. T-nya kita masukkan ini ya, 1,2. 1,2 ini kuadrat ya. Nah, maka jaraknya, ini kalau kita hitung ketemu 0,72. Tapi jangan lupa ini meter. Terus kita jadikan senti. Karena yang ditanyakan senti. Jadi 72 cm ya. Jawaban adalah yang ini ya. Oke ya. Cukup jelas kan ya? Sekarang kita lihat jawabannya ya. Nah, di pilihannya. Lihat ya. Nah, ini. Ada ya. 72. Jawabannya yang C ya. C. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nomor 9. Soal hot ini ya. Perhatikan sistem katrol pada gambar berikut. Seperti ini ya. Sudut kemiringannya theta ini ya. Diketahui massa balok X dan Y berturut-turut MX dan MY. Untuk MX lebih besar MY. Lantai papan miring tersebut bersifat licin. Percepatan gravitasi bumi dinyatakan sebagai G. Ya, mu-nya nggak ada nih, licin 0 nih ya. Jika massa katrol diabaikan, persamaan yang benar untuk menghitung tegangan tali pada sistem tersebut adalah yang mana ya? Ini pilihannya ini ya. A, B, C, D, E ya. Seperti ini. Oke, kita kerjakan ya. Oke, kita buat free body diagram ya. Oke,
Yang ini ya, kita tentukan ini ya, sumbu X, sumbu Y-nya, katakanlah nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita buat di sini. Di sini ada berat W ya. W apa nih? WX ini, WX. Kita uraikan ya WX-nya ya terhadap sumbu Y. Ini namanya WY. Yang ini normal. Tapi ini nggak perlu ya, karena gerakannya adalah terhadap sumbu X. Nah, yang ini aja ya. Ini berarti yang ini WX-nya saja ya. Ini yang ini WX. Tapi nah di sini. Ini kita WX. Yang W-nya nggak perlu. Di sini ada tegangan tali. Ya. Arahnya kemana ini gerakannya? Arahnya ke sini. Arahnya ke sini ya. Oke ya. Berarti kita analisa ini. Kita analisa ini. Ya. Ini dibuat persamaan satu nih ya. Nah, menurut hukum Newton 2 ya, sigma F sama dengan M. M-nya apa? Di sini adalah MX. Dikalikan dengan A. Nah, sigma F-nya kemana? Yang ke sini yang positif ya. Karena gerakannya ke sini. Berarti ini WX dikurangi T sama dengan MX dikalikan A. Nah, ya. Nah, sudah, ini sebagai persamaan satu. Terus persamaan duanya ini ya. Nah, ini kita buat free body diagram. Di sini ada T. Di sini ada W. WY ya. Ini hukum Newton 2 lagi ya. Nah, ini di sini aja ya. Nah, gerakannya kemana? Gerakannya adalah ke atas. Berarti yang ke atas positif. Ya. Di sini sigma F sama dengan M. M-nya MY dikalikan dengan A. Ya. F-nya kemana ini? Yang ke atas positif berarti T. T dikurangi WY. Sama dengan MY dikalikan A. Oke ya. Ini sebagai persamaan yang kedua. Ya. Langkah selanjutnya adalah ini ya. Oke ya. Di sini kan ada T ya. Tegangannya sama nih. Berarti T sama dengan T. Yang ini. Kita buat T yang ini ya. T yang ini sama dengan WX. WX min MX. Ini dikalikan A sama dengan T yang di sini ya. Sama dengan MY. MY dikalikan A ditambah WY ya. Oke ya. Kita pindah di sini ya. Yang langkah kita adalah mencari A dulu ya. Setelah mencari A nanti baru mencari tegangan tali. Yang ditanyakan adalah tegangan talinya ya. Di sini ya di WX ya. Ini pindah sini ya. WY sama dengan langsung aja ini ya. Nah, kita ya. Di sini adalah MX. Di sini adalah MY ditambah MY. Sudah seperti ini ya. Maka sama dengan ya. Ini WX ya. WX-nya kan sama dilihat sini ya. Nah, W ini kan diuraikan WX dan WY ya. Nah, WX-nya itu sama dengan kita tulis sini ya. Lihat segitiga ini. Ini kan depan berarti sama dengan W sinus theta ya. Nah, ini. WX-nya di sini kita ganti yang sini ya. Ya. Ini sama dengan M-nya MX ya. Kali G sinus theta ya. Sudah, kita masukkan aja ini kita ganti di sini ya. Nah, ini cari di sini. Maka A sama dengan yang ini MX dikalikan G sinus theta dikurangi WY. WY adalah ya di sini ya. Ini WY adalah di sini ya. MY dikalikan dengan G ya. MY dikalikan dengan G. Dibagi ini. Nah, dibagi ini ya. MX ditambah MY. Nah, sudah A-nya ketemu.
Setelah A-nya ketemu, baru kita masukkan ke sini ya, nyari T-nya. Kita cari T-nya nih ya, kita masukkan di sini. Di sini boleh ya. Baik, di sini ya. Nah, jadi T sama dengan yang ini aja ya. WX-nya diganti apa? MX dikalikan G sinus theta. Terus dikurangi ini ya. Dikurangi ini. Pakai yang ini aja ya. Oke, ini aja. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, oke. Yang ini dikurangi MX ya. Ini terus dikalikan apa? Terus kita kalikan dengan A. Ini kan A. A-nya kita ambil ini. Yang ini MX ditambah MY. Sudah seperti ini ya. Yang ini adalah ini MX dikalikan G sinus theta min MY dikalikan G ya. Seperti ini. Nah, ini kurung juga boleh. Nah, ya. Terus langkah selanjutnya ini. Kita samakan ini ya, penyebutnya kita buat sama ya. Maka T sama dengan ini MX ditambah MY. Nah, ya. Ini menjadi MX ditambah MY dikalikan ini ya. MX dikalikan sin theta. Ini kita buat sama saja. Ya, penyebutnya dianggap sama nih ya. Maka ini terus kembali ya, MX dikalikan ini ya. Yang ini MX dikalikan G sinus theta min MY dikalikan G ya, seperti ini. Penyebutnya diwakili ini ya, udah sama ya. Nah, langkah selanjutnya ya, sudah ini ya. Ini T sama dengan ini kita kalikan ini ya, yang ini ya. Yang ini MX dikalikan MX G sinus theta. Terus yang ini ditambah MY dikalikan MX G sinus theta dikurangi MX, ini MX G sinus theta ditambah ya, yang ini ya, MX ini MX kali MY ya, nggak apa-apa, hampir nggak bisa nih ya, nggak cukup. MY dikalikan dengan G. Oke, nggak apa-apa wes. Yang penting ini bisa hilang nih ya. Nah, ini hilang. Ini hilang ya. Penyebutnya tetap ya, penyebutnya ya. Ganti warna aja wis. MX ditambah MY. Ya. Maka T sama dengan ya, yang ini nyebutnya ya. Ini MX ditambah MY. Ya. Ternyata tinggal ini ya. Ini sama ini. Ini kita keluarkan ini ya. Ini kita keluarkan MX kali MY. Ini kan, ini sama nih ya. Yang sama ini kan ya. Oke, ini sama nih. MX MY dikalikan G. Udah ini ya. Ini 1 dibalik udah ya. Ditambah, ini tinggal ini. Sin theta. Ya, jawabannya ini ya. Nah, sudah terbukti ini ya. Tegangan talinya seperti ini. Oke ya. Ini kalau kita lihat, jawabannya adalah yang mana ini? Ya, jawabannya adalah, kalau kita lihat,
Ya, padahal yang B ya. Nah, ini sesuai nih, yang B. Nah, kita lihat. Ternyata cocok ya, ini MX, MY, G, ini penyebutnya MX ditambah MY dikalikan 1 plus sin theta ya. Ternyata sesuai. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 10. Soal hot sini ya. Perhatikan gambar berikut. Seperti ini. Balok M2 yang ini ya, 6 kg terletak di atas meja licin. Lalu dihubungkan dengan 2 balok dengan massa M1 3 kg, M3 5 kg menggunakan tali melalui katrol. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat dan massa katrol diabaikan, besar tegangan tali T2 ini berapa ya? Pilihannya ini ya. A, B, C, D, E. Baik ya, kita kerjakan. Oke. Kita buat free body diagram dulu ya di sini. Kita mulai dari sini ya. Di sini arahnya kemana ini? Di sini M3-nya lebih besar, berarti arahnya ke sana. Di sini ada namanya tegangan T1. Di sini ada berat W1. Di mana W1 sama dengan M1 kali G ya. Ini kita buat hukum Newton 2 ya di sini ya. Sigma F sama dengan M-nya M1. M1 dikalikan A. Arahnya kemana? Ke atas. Jadi T1 dikurangi W ya. W1 itu sama, W1 aja tulis ya. W1 sama dengan M1. M1-nya berapa? 3. 3A. Maka T1 sama dengan 3A ditambah W1. M1 dikalikan G. Jadi 3 dikalikan 9,8 ya. Ini persamaan 1 ya di sini ya. Terus sekarang kita buat free body diagram lagi di sini ya. Di sini adalah T2. Di sini T1. Ya. Nah, arahnya kemana? Ke kanan. Hukum Newton lagi ya. Sigma F sama dengan M kali A. M-nya M2 dikalikan A. Nah, gaya yang bekerja. Jadi T2 dikurangi T1. M2. M2-nya berapa? M2-nya 6. 6A. Terus maka T2. Nah, kita ganti aja ya. T1-nya kita ganti ya. Ini berapa ini? T2 sama dengan 6A. Ini langsung aja pindah ke sini ya. Berarti 6A. 6A ditambah 3A berarti 9A. 9A ditambah berapa itu? 3 dikalikan 9,8. Yang selanjutnya ini ya, kita buat diagram gayanya. Ini adalah W3. Di sini adalah T2. Arahnya kemana? Ke bawah. Berarti yang ke bawah positif. Buat hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M3 dikalikan dengan A ya. Gayanya kemana ini? Ke bawah. Berarti W2 dikurangi T2 sama dengan M3. M3-nya berapa? 3. 3 dikalikan A. 3A. Ya. Berarti di sini kita cari T2-nya ya. T2 sama dengan ya, ini tadi W3 ya. Ini W3, sorry. W3. Berarti W3 itu kan sama dengan M3 dikalikan G. M3-nya kan 5. 5
dikalikan 9,8 M kali G. Terus di sini ini pindah sini ya, pindah ruas jadi min 3A. Sudah seperti ini ya. Langkah selanjutnya, oke ya, kita cari di sini ya. Di sini kita buat T2, oke ya. T2 sama dengan T2 ya. Nanti A-nya ketemu, oke ya. Di sini kita buat ini T2 sama dengan T2. Berarti saya tulis sini yang 9A plus 3 dikalikan 9,8 sama dengan 5 dikalikan 9,8 dikurangi 3A. Yang ini pindah sini ya. Oke ya, ini keliru ya. Ini M3-nya itu adalah 5. Sorry, ini 5A ini ya. Sorry, ini 5A, 5 ya. 5A. Ini sudah 5A ini, bukan 35. M3-nya itu 5. Oke. Ini 5A. Ini 5A. Oke. Nah, ya. Pindah ruas di sini menjadi 14A sama dengan ini juga pindah ruas. 5 dikurangi 3 berarti 2. 2 dikalikan 9,8 ya. Maka A di sini bisa dicari ya. A sama dengan 2 dikalikan 9,8 dibagi dengan 14 ya. Ini ketemu 1,4 ya. Nah, sekarang baru kita cari T2-nya. Kita masukkan A-nya, kita masukkan di sini ya. Nah, ini sini aja ya. Sini boleh, sini juga boleh, kita pakai ini aja ya. Jadi T2 sama dengan 9 dikalikan A-nya ini ya. 1,4 terus ditambah 3 dikalikan 9,8 ya. Ini sama dengan dikali-kalikan 12,6 ditambah yang ini dikalikan ini ketemu 29,4. Tinggal jumlah aja ya. Ini sama dengan 42 Newton ya. Ini. Jawabannya ini ya, 42 Newton. Ini T2 ya. Nah, kita cari ya. T2-nya 40, kita tulis ini aja ya. T2 kita salin ya, sama dengan 42 Newton. 42 Newton. Baik, kita lihat jawabannya ya. 42 ya. Ada ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kalau suka jangan lupa ya. Subscribe. Kita lanjutkan lagi. Nomor 11. Abadi mengendarai mobil dengan kelajuan 10 meter per sekon. Dia melihat seorang anak menyeberang secara tiba-tiba. Abadi pun melakukan pengereman mendadak dan akhirnya berhenti. Jarak yang ditempuh selama pengereman hingga mobil berhenti sejauh 20 meter. Diketahui total massa Abadi dan mobil 750 kg. Gaya pengereman yang dilakukan Abadi sebesar berapa ya? Ini pilihannya ya, ini. Baik ya, kita kerjakan. Kita ilustrasikan seperti ini. Ya, misalkan ini jalan. Nah, ini. Mengerem, terus akhirnya berhenti di sini ya. Ini berhenti di sini. Katakanlah ini mula-mula ya. V0. Ini VT. Karena berhenti, VT-nya 0 ya. Jaraknya berapa? Jaraknya 20. S-nya sama dengan 20 meter. Terus dia mengerem ya, ngerem di sini.
gayanya berlawanan ya. F-nya ke sini. Ya. Masanya berapa masa? Masa totalnya 750 kilogram. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah ini ya, gaya pengeremannya berapa ya? Biasa ya, pakai hukum Newton 2 ya, berarti sigma F sama dengan M dikalikan A. F-nya kan gerakannya, bendanya kan ke sana, gerakannya ke sana positif berarti ya. Berarti di sini F gaya yang bekerja berarti negatif. Min F. M-nya kita ganti 750. Dikalikan dengan A ya. A-nya kita cari ya. Dari gerak ini ya, gerak lurus berubah beraturan ya. Di LBB ya. Rumusnya adalah ini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikalikan percepatan dikalikan jaraknya. VT-nya ini 0. V0-nya berapa tadi? Nah ini 10 meter per sekon. Berarti dikuadratkan 100 plus 2 ya. S-nya berapa? A-nya dicari ya di sini. A. S-nya adalah 20. Udah seperti ini ya. Dikalikan ini ya. Nah. Maka A tambah dengan minus ya, karena pengereman ya. Jadi 100 dibagi dengan 40 nih. Ini 2 dikalikannya. Berarti ketemu negatif 10/4. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kita masukkan di sini ya. Maka langsung aja, kan ini negatif ya, menjadi positif nanti ya. Jadi F sama dengan 750 dikalikan 10/4 ya. Seperti ini. Maka F sama dengan 1875 Newton ya. Seperti ini. Oke, kita lihat ya. Nah, jawaban adalah yang E ya. Itu, yang E. Oke, kita lanjut kembali. Nomor 12. Tony mengendarai mobil balap melewati sebuah tikungan jalan yang datar. Tikungan jalan memiliki jari-jari 25 meter dan koefisien gesek 0,4. Jika massa mobil 1.500 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan maksimum mobil yang diperlukan agar mobil tidak tergelincir sebesar berapa ya? Ini pilihannya ya. Jadi di sini ada ya, jalannya mempunyai jari-jari ya. Kita ilustrasikan seperti ini kira-kira ya. Nah, misalkan ini. Ya, di sini. Ini kalau kita lihat dari atas seperti ini. Ini mobilnya ya. Oke. Ini mobilnya ini. Ya, ini ya. Ini kalau kita lihat dari depan seperti ini. Ini jalannya. Jalannya kita buat diagram gayanya ya. Dia mempunyai W ya, berat. W atau M dikalikan dengan G. Di sini ada normal ya. Kenapa ada normal ya? Nah, karena ada gesek ya. Gaya geseknya kemana ini? Gaya geseknya adalah ke arah ke dalam ya. Nah, ke dalam sini. Gaya gesek. Fs ya, gaya gesek ya. Nah, terus dia mempunyai jari-jari ini ya. Ini jari-jari. R-nya berapa R-nya? R-nya adalah 25. Ya. Karena ini merupakan gerak melingkar ya. Nah, maka hukum Newtonnya kita sederhanakan seperti ini ya. Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. A kita ganti ya. Karena gerak melingkar. Jadi V kuadrat per R lah. Yang ditanyakan kecepatan ini ya. Oke ya. Oke ya.
Sekarang kita masukkan di sini ya. Nah, gaya yang bekerja adalah apa? Gaya gesek. Di sini M dikalikan V kuadrat per jari-jari. Ya. Kita tahu gaya gesek itu kan rumusnya koefisien gesek dikalikan normal ya. Nah, normal ini kan bendanya, mobilnya tidak bergerak ke vertikal, ke atas. Maka sigma Fy sama dengan 0. Berarti N sama dengan mg. Ya, kita tulis. Fs sama dengan koefisien gesek dikalikan massa dikalikan gravitasi. Ya, kita masukkan di sini ya. Ini kita ganti ini. Mu M kali G. Sama dengan M V kuadrat dibagi R. Sudah, kedua ruas kita bagi ini ya. Oke ya. Maka V sama dengan ya, karena V kuadrat ini. Kalau V ya tinggal ngakar aja ya. Akar dari apa itu? Mu dikalikan G dikalikan R. Sudah seperti ini ya. Kita masukkan aja. Koefisien geseknya berapa? Di sini 0,4, 4 per 10. 4 per 10 dikalikan G-nya 310. R-nya berapa? R-nya 25. Kali ini ya, kita coret. Berarti akar 100 sama dengan 10 ya. Nah, meter per second ya. Cukup sederhana ya. Oke, jangan lupa kalau suka subscribe. Nomor 13. Indra mengikat sebuah batu pada ujung seutas tali, lalu diputar secara horizontal seperti gambar berikut. Ini batunya ya, ini talinya, diputar secara horizontal. Apabila kecepatan sudut batu dijadikan 3 kali semula, gaya sentripetalnya menjadi berapa? Ya, kali semula, ini pilihannya ya. Ini termasuk apa ini? Gerak melingkar ya. Nah, di sini timbul gaya. Gayanya gaya sentripetal, arahnya ke pusat. Ya. Oke ya. Ini ada dua keadaan ya. Nah, keadaan mula-mula kita gambar seperti ini. Ya. Kadang-kadang mula-mula itu satu, keadaan setelah dijadikan 3 kalinya, keadaan 2 ya. Yang tetap apa? Yang tetap adalah masanya tetap, jari-jarinya tetap ya. Kita tulis ya. Misalkan gaya sentripetal. Yang pertama itu F misalkan ya. Terus omega satunya, kecepatan sudut yang satu itu sama dengan omega. Terus yang kecepatan sudut yang kedua di situ 3 kali semula, berarti 3 kali omega 1. Omega 1 sama dengan omega ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah gaya sentripetal yang kedua. Nah, ini berapa ini ya? Di sini yang ditanyakan adalah ini ya, gaya sentripetal ya. Nah, kita tahu hubungan ya. Nah, kecepatan sama kecepatan sudut. Nih, nggak boleh lupa nih ya. Omega dikalikan dengan jari-jarinya ya. Baik. Ya. Ya, caranya kita bandingkan aja ya. Nah, yang ini dibanding gaya sentripetal yang kedua. Kita tahu rumusnya. M ini kan V kuadrat per R. Tentunya V-nya V yang ke-1 ini ya. Nah, dibagi, ini kan gerak melingkar nih. M-nya dikalikan V, V-nya V yang kedua. Ini kuadrat dibagi R. Sudah nih, karena masanya tetap bisa dicorek. Jari-jarinya juga tetap bisa dicorek ya. Terus kita ganti ini ya sekarang. Di sini V kita ganti ini ya. Nah, jadi bahwa tapi kuadratkan ya, omega kuadrat dikalikan R kuadrat. Yang ini
V2. V2 berarti kan omega 2 dikalikan R ya. Kalau dikuadratkan, omega 2-nya berapa? Ini sini ya, berarti menjadi ini 9 ya. 9 R kuadrat ya. Sorry, 9 omega kuadrat dikalikan R kuadrat. Dari sini ya. Nggak boleh lupa ini. Jadi V dibagi omega. V sama dengan omega kali R. Karena kuadrat ya. Omega kuadrat dikalikan R kuadrat. Di sini V2 kuadrat ya. Ini dikuadratkan ya. 3 dikuadratkan 9. 9 omega kuadrat dikalikan R kuadrat. Ini kita coret nih. Ya. Coret juga ini. Nah ya. Terus kali silang. Ini kan 1/9. Maka ini kali 1 berarti. Yang kedua sama dengan 9 ini ya. Ini jawabannya ya. 9 kali semula. Mula-mulanya kan ini ya. Nah, atau kita tulis ini 9F. Ya. Ini jawaban yang E. Baik, ini langsung kita kerjakan 14 sama 15 ya. Soalnya seperti ini ya. Nah, yang dicari adalah percepatan 15 tegangan tali. Datanya dari sini ya. Mari kita baca datanya ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Doni menyusun 3 beban yang terdiri atas beban A, B, dan C dengan variasi massa yang berbeda. Ketiga beban secara berurutan diletakkan berjajar di atas permukaan lantai licin. Lalu setiap beban dengan beban lainnya dihubungkan pada tali dan membentuk suatu sistem seperti ditunjukkan gambar berikut. Seperti ini ya. Adapun massa beban yang digunakan Doni bertuliskan dalam tabel berikut. Ini ya, ini beban A 6, B 2 kilo, C 8 kilo ya. Oke, kita kerjakan nomor 14 ya. Oke. Kita gambar kembali ya sistemnya. Nah, sistemnya tadi. Oke. Kita tulis kembali di sini. Di sini ada 3 beban. Ini yang A, ini yang B, yang ini yang C ini ya. Oke. Ini ditarik oleh tali seperti ini. Ini ditarik oleh gaya F. Sebesar F-nya sebesar 40 Newton ya. Di sini A-nya berapa itu? Berapa kilo itu? A-nya adalah 6 kilo ya. Di sini 6 kilogram. Yang ini 2 kilogram. Yang ini 8 kilogram masanya ya. Oke. Kita buat free body diagram ya. Nah, di sini. Di sini licin ya. Jadi nggak ada gesekan. Di sini ada tegangan tali. Ada tegangan tali juga ya. Ini kita isi. Yang ini adalah T1. Ini juga T1. Yang ini T2. Ini juga T2 ya. Kita mencari A-nya. Dari mana? Dari hukum Newton 2 ya. Sigma F sama dengan sigma. Karena bendanya ada lebih dari 1 ya sigma ya. M dikalikan A. Maka A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Ya. M-nya ini ditambah ya. MA ditambah MB ditambah MC ya. Berarti berapa ini? Sama dengan 16 ya. Langsung aja 16. Gaya yang bekerja mana? Ya ini. Di jumlah. Ini kan saling menghilangkan. Ini juga hilang. Hilang ya. Arah ke sana positif. Ini hilang. Tinggal ini aja. Jadi 40. Ya. Nah, maka A-nya kita bagi menjadi 2,5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah yang C atau 5/2 ya. Terus langkah selanjutnya kita mencari tegangan tali ya.
T1 dan T2 ya. Kita cari T1 ya. T1 kita lihat dari sini ya. Nah, lihat sistem ini ya. Oke ya. Nah, kita memakai hukum Newton 2. Berarti sigma F sama dengan M. M-nya M apa? MA. Dikalikan A ya. Nah, F yang bekerja apa? Ini T1 ini yang bekerja di sini ya. T1 gayanya T1. M-nya berapa? A-nya? A-nya adalah 6. 6 dikalikan A. A-nya berapa? 2,5 atau 5/2. Maka ini ketemu berapa nih? Ini dikali 15. 15 Newton ya. Terus kita mencari T2, tegangan T2-nya ya. Kita analisa dari sini. Nah, kita lihat di sini sistem ini ya. Oke, ya. Hukum Newton lagi ya. Nah, di sini. Sigma F sama dengan M. M-nya apa? Ini MC dikalikan A. Gaya yang bekerja mana? Nah, ini F dan T2. Arah gerakannya ke kanan, berarti yang ke kanan positif, berarti F dikurangi T2 ya. F-nya berapa? 40 dikurangi T2. MC-nya berapa? MC-nya 8. A-nya berapa? 5/2. Ya, maka T2 sama dengan ini kan 40 ya. 40 dikurangi ini berapa nih? Ini 20 ya. Sudah seperti ini. Maka ketemu 20 Newton ya. Berarti T1-nya ini 15, T2-nya 20 ya. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.